Hasil pengecatan layar pertama, lapis pertama. Ini nanti saya diemin 30 menit biar kering maksimal semuanya, biar nanti pas layar terakhir enak nyari tingkat kekeringan. Yang saya pakai cat Nippon Paint ini untuk lapis pertamanya. Ini hasil layar kedua, saya keringin sama 20-30 menitan, saya keringin total banget. Nanti masuk layar ketiga habis ini. Hasil layar terakhir ini saya keringin banget ya, saya keringin banget. Nanti khusus yang layar terakhir, setelah ini kan masuk layar terakhir, nanti yang layar terakhir ini tipis banget, tipis saja, tapi nanti jangan dikeringin sampai kering banget. Nanti pas di layar terakhir nanti dicari tingkat kekeringannya ya pas. Nanti saya kasih contoh caranya. Ini sudah saya lapis layar terakhir ya. Nanti yang ini khusus layar yang terakhir ini nanti dicari tingkat kekeringannya yang pas ya. Jadi nggak kering banget. Mulai ngeceknya kalau pakai cat merek kayak saya tadi Nippon Paint, mulai dicek menit ke 7 pengeringan. Ini 7, 8, 9, biasanya sampai 10 nggak nyampe, itu sudah kering banget. Kalau di tone premium hampir sama, paling 15 menitan. Nanti kalau di tone premium paling mulai cek menit ke sama ya 7 aja. Nanti cara ngeceknya gimana? Gini, kalau saya kayak gini, misal mas ya kan buat vertikal dari saya kan mesti sudah saya potong-potong. Dan nanti mas contoh ini logo helm Arai atau KYT yang saya kasih lebihan kan, itu nanti mas cat bareng sama produk yang pin sama saman pasang, mas pasang. Nanti pas pengeringannya saman keringin sama juga, nanti pas di layar terakhir ini yang logo Arai atau logo helm yang saya lebihan tadi mas jadiin tumbal. Contohnya kayak di menit ke-7 pengeringan, nanti mas sobek dikit, mas sobek kayak gini, nanti mas masukin ke air, nanti hasilnya mas angkat kayak gini. Nah, mas masukin air kayak gini, nanti mas coba geser-geser. Kalau hasilnya gimana? Kalau hasilnya ini kan gampang pecah nih. Ini karena memang yang sini tadi nggak saya cat, jadi masih lapisan yang layer 2 sudah kering banget. Jadi nanti mas cek kayak gini. Kalau hasilnya ini nanti terlalu lentur, melar gitu, mas diemin. Nanti menit ke 9 atau 8 gitu mas coba lagi. Ya kan menit ke 7 pengeringan ngecek pertama, nanti menit ke 8 atau 9 mas coba ambil lagi, mas masukin ke air lagi, mas tes lagi. Kalau sekiranya menurut mas sudah pas, nanti mas tinggal eksekusi yang motif utama. Tapi kalau menurut mas masih terlalu lengket, mas diemin lagi, nanti menit ke berapa gitu mas cek berkala, mas coba lagi kayak gini. Jadi logo yang lebihan saya itu dijadiin tumbal aja kayak gini. Jadi biar mudah kalau untuk yang baru masang, biar mudah kalau yang biar mudah nyari tingkat keringannya, biar lebih mudah kayak gini. Oh ya, kalau vertikal produk saya kan sudah saya potongin ya, nggak saya sambung satu kertas full gini. Itu nanti
kalau mas masang jangan mas cat boleh kalau mas masang mas cat semua boleh, layar 1 2 3 kayak saya tadi boleh semuanya bagiannya mas cat bareng sampai layar ketiga, layar terakhir. Nah nanti tapi khusus layar yang terakhir yang saat ini yang saya tes kayak gini, itu nanti jangan mas lapis semua. Misal mas mau masang bagian sini ya, nanti bagian yang sini bagian motif yang sini itu cukup sampai layar ketiga aja, layar terakhir. Jangan dilapis layar jangan dilapis layar terakhir. Mas layar terakhir mas semprot yang bagian yang mas mau pasang. Nanti kalau bagian ini sudah terpasang, nanti misal mas mau lanjut bagian yang sini, yang bagian sini mas tinggal lapis 1 kali semprot tipis, terus pasang. Kalau sudah selesai mau ngerjain bagian yang ini juga sama, disemprot 1 lapis tipis, terus baru pasang. Kalau sudah pasang baru pindah yang lainnya, nggak apa-apa. Soalnya kalau mas semprot bareng lapis sampai lapis terakhir semua, terus mas masukin ke air semua bareng, mas masang bagian yang sini, nanti mas pasang yang bagian ini, terus ini nanti cat putih pelapisnya sudah kering. Nanti yang sini meskipun mas masukin air bareng ya, pas masang bagian yang sini tingkat kekeringan kelenturnya bagus, tapi pas mas masang bagian sini nanti gampang mudah sobek, ada resiko begitu. Terutama kalau motif yang ribet ya, yang butuh cutter, yang masangnya lama, nanti kalau mas masukin bareng sampai masukin ke air bareng, eksekusi bareng semua, mas selesai bagian sini, nanti mas kerjain yang bagian sini, bagian atau motif yang bagian sini, nanti sudah pasti resiko mudah sobek banget. Jadi saya saranin kayak yang tadi, mas lapis cat semua bagian dekalnya nggak apa-apa sampai layar terakhir. Khusus yang mau mas kerjain, mas lapis layar terakhir, mas cari tingkat keringan kayak gini. Kalau sudah selesai, mas mau lanjut bagian yang sini, bagian yang lain, bagian yang sini contohnya, itu ini nanti mas lapis juga 1 lapis tipis, mas cari tingkat keringannya. Kalau sudah mas pasang, baru pindah bagian yang sini, mas semprot juga 1 lapis, cari tingkat keringannya. Kalau sudah pasang, kalau sudah gitu mas lanjut bagian yang lain sama caranya kayak gitu. Jadi nanti nggak semuanya dimasukin ke air bareng, nanti takutnya kelamaan masang jadi malah bagian yang lain over cat putihnya, over kering, jadi mudah sobek. Dan lagi kayaknya sebelum water decal dari saya kan sudah saya potongin nih kecil ya, sudah saya potongin gitu. Ini nanti sebelum masuk ke air ini, setelah cat kekeringannya ini yang kita cari saat ini nih sudah ketemu yang pas, itu nanti sebelum mas masukin air kayak tadi, mas cutter ya. Misal bentuk cutteran saya itu, cutteran produk saya kayak gini ya. Lah nanti itu mas taruh tingkat kekeringannya sudah ketemu, sebelum masuk air mas cutter ikut bentuk cutteran saya. Biar apa? Biar cat putih yang ada di tepi-tepi kayak gini itu nanti kepotong, lepas dari WD. Jadi WD pas dimasukin ke air nggak ngunci. Soalnya kalau setelah kekeringan cat putih ini temu, mas langsung masukkan ke air, nanti di tepi-tepi kayak gini semua ini karena kan lebar, jadi tepi-tepi kayak gini ini nanti ngunci, cat putihnya ngunci. Jadi meskipun mas masukin ke air, mas tunggu 10 menit pun enggak, yang tengah sini sudah lepas, yang sini sudah lepas, tapi bagian sini yang ujung banget sini, tepi sini ini ngunci, enggak lepas. Jadi yang tengah sudah lepas misah dari kertas motifnya, yang sini ngunci. Itu nanti caranya ngakalinya di cutter ya, wajib yang ini biar mengurangi resiko soalnya.
Nanti sebelum masuk air di cutter dulu, yang ini dihilangin, tipis aja nggak apa. Misal di sini ya Mas cutter di sini atau di sini nggak apa-apa, tipis aja nggak masalah. Yang penting yang tepi ini lepas, jadi cat putih nggak ngunci di pinggirnya. Jadi nanti pas dimasukin air bisa langsung copot sendiri, nggak usah. Kalau nggak Mas cutter, nanti Mas misalnya harus kayak gini, harus Mas giniin semuanya. Misal tepinya kotak segini ya Mas giniin satu semuanya, pastiin semuanya lepas. Ada risiko sobek, jelas ada, lebih besar malah risikonya. Harus Mas giniin terus sampai lepas semua. Mas lepasin manual, resiko sobeknya gede banget ini. Apalagi kalau tingkat kekeringannya Mas setnya yang lumayan kering, nanti bisa tambah resiko sobeknya makin gede. Jadi di cutter tepi-tepinya yang ini dihilangin, tepi-tepi gini, biar nanti pas dimasukin air nanti langsung Mas tunggu aja, atau Mas sentuh gini, tapi nggak usah pakai tenaga gini, cuma di gini, nanti misah sendiri antara motif sama kertasnya. Nanti kalau sudah dikira misah-misah, Mas basahi helmnya ke air yang tempat ingin dipasang water decal, Mas angkat, Mas tinggal tempelin. Nanti tempelnya kebalik ya, misal ini kan kayak gini, nah ini kan mirror ini, nanti masangnya ini bagian yang kita cat ya, kan mirror ini, nanti masangnya dibalik, jadi masangnya gini. Nah ini kan normal, ini enggak ke mirror, nanti masangnya gini ya. Jadi yang kita cat putih ini nanti di bawah nempel di helm buat jadi dasaran putihnya. Jadi kita masangnya kayak gini biar enggak mirror. Nah kan enggak mirror, ini enggak mirror, normal.